Cause I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shoghira. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobatku semua, welcome back to my channel. Fabio Quartararo mengakhiri puasa podium usai jadi runner-up MotoGP Spanyol 2025. Namun, Quartararo enggan berharap berlebihan di balapan-balapan berikutnya. Pembalap Yamaha pabrikan itu menjalani akhir pekan yang impresif di Jerez. Dimulai dengan suksesnya merebut pole position, Quartararo berhasil menjaga posisinya di balapan utama untuk finish kedua di belakang Alex Marquez dan di depan Francesco Bagnaia. Ini merupakan podium pertama bagi Quartararo sejak finish kedua di MotoGP Mandalika 2023. Tak bisa dipungkiri, El Diablo sebelumnya mentok cuma bisa bersaing di 10 besar. MotoGP 2025 akan berlanjut ke seri ke-6 di Le Mans, Prancis pada 9–11 Mei mendatang. Quartararo mengingatkan bahwa tidak tepat untuk menjadikan hasil di Jerez sebagai target di sisa musim ini. Aku menikmati balapannya, juga karena sudah lama sekali aku tidak memimpin sebuah balapan MotoGP, kata dia dikutip GP1. Rasanya fantastis dengan tidak memiliki siapapun di depan kami, dan kupikir ini adalah sebuah langkah yang bagus untukku dari sudut pandang mental karena mengetahui bahwa kami kencang dan bisa bersaing untuk naik podium. Meski demikian, kurasa kami tidak seharusnya memiliki ekspektasi untuk balapan-balapan berikutnya. Soalnya motornya masih sama dengan 2 balapan Grand Prix sebelumnya, dan kami sadar seberapa sulitnya kami di Qatar. Kami harus menjaga ketenangan dan di hari kami memiliki kesempatan untuk melakoni sebuah balapan Grand Prix seperti ini kami akan melakukan yang terbaik dan melakukan apa yang sudah kami lakukan pada hari ini, imbuh Fabio Quartararo. Nah sobatku semua, pemenang MotoGP Spanyol 2025, Alex Marquez, kenang masa sulit tak dilirik tim pabrikan hingga akhirnya memutuskan gabung tim satelit, Gresini. Setelah sukses menjadi juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019, Alex dilirik Honda pada 2020. Musim pertamanya kurang mengesankan dan hanya mampu meraih 2 podium tahun itu. 2 musim berikutnya, Alex Marquez mengalami masa sulit bersama LCR Honda. Ia tak pernah mampu jadi juara seri. Di pertengahan musim 2022, Alex meninggalkan Honda dan tak mendapat tim pabrikan baru. Ia mengambil keputusan penting dengan bergabung dengan Gresini di 2023. Saya ingat dulu di tengah musim 2022 di Sachsenring, semua sudah punya kontrak untuk musim 2023, sementara tidak ada tawaran dari tim lain, kenang Alex Marquez dikutip dari Crash. Jadi saya datang ke Gresini dan bilang, saya mau menggunakan motor Anda, dan tidak peduli hal lain. Saya ingin menggunakan motor Anda, Ducati, dan melihat potensi saya. Beri saya waktu semusim dan kemudian kita lihat hasilnya nanti, ujar Alex. Setelah mencoba balapan menggunakan Ducati di Gresini, Alex sadar tunggangannya itu punya potensi bersaing dan tinggal menunggu waktu untuk bangkit. Di musim 2024, Alex mengaku kurang kompetitif dengan motor Ducati GP23. Namun, pengalaman tersebut jadi kekuatan untuk bersaing di MotoGP 2025. Memang benar tahun lalu, 2024, saya mengalami beberapa mimpi buruk karena tidak mampu mencapai ekspektasi. Tapi, tahun itu merupakan momen saya banyak belajar dan membuat saya benar-benar kompetitif saat ini. Saya terbiasa memakai GP24 yang selangkah ke belakang dari motor lain, ujar Alex. Awal musim MotoGP 2025 jadi titik balik Alex Marquez. Pembalap Spanyol 29 tahun itu sukses meraih 4 podium dari 5 seri yang sudah berjalan.
Juara di MotoGP Spanyol membuat Alex kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 140 poin. Alex unggul 1 poin dari kakaknya Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Di sisi lain, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, frustrasi dengan masalah yang sudah biasa terjadi karena ia tidak dapat menyalip pada balapan MotoGP Spanyol 2025, Minggu, 27 April 2025, di sirkuit Jerez. Juara dunia MotoGP 2 kali itu telah mengakui bahwa ia tidak senang dengan balapan MotoGP Spanyol setelah mendapati dirinya tidak dapat bergerak maju selama balapan 25 putaran di Jerez. Bagnaia telah berjuang untuk mendapatkan tempat ketiga dalam sprint race pada Sabtu, 26 April 2025, dan berada di sana lagi pada balapan utama. Setelah menghabiskan sebagian besar balapan, dia mencoba menyalip, tetapi tidak berhasil untuk menemukan cara melewati Fabio Quartararo. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini. Saya tidak dapat melakukan apapun lagi, kata Bagnaia dalam konferensi pers seusai balapan dilansir bolasport.com dari Crash. Saya cukup senang pada 3 atau 4 lap pertama, kecepatan dan perasaan saya sangat baik, tetapi begitu saya mendekati Fabio Quartararo, saya tidak punya peluang untuk menyalip. Setiap kali tiba di tikungan 7, 8, 11, 12, saya banyak kehilangan kendali, ban depan banyak terkunci dan saya kehilangan kendali di mana-mana. Jadi, sangat disayangkan seperti ini, tetapi begitulah situasinya saat ini. Bagnaia mengatakan bahwa pada balapan minggu lebih baik daripada sprint race. Tetapi, tetap saja Bagnaia merasa frustrasi karena ia terus mengalami masalah yang sama tahun ini dan bahkan mengatakan bahwa Marc Marquez mengalami masalah yang sama ketika ia jatuh di tikungan 8 saat mengikuti Bagnaia. Hari ini saya lebih baik daripada kemarin, setidaknya saya menyalip seseorang, jadi itu lebih baik, ujar Bagnaia. Masalahnya musim ini selalu sama. Ketika Anda berada di belakang seseorang, Anda mulai merasa bahwa ban depan terkunci di mana-mana dan itu masalah. Untuk pertama kalinya Marc Marquez tidak memimpin sejak awal dan berada di belakang seseorang dengan kecepatan yang sama. Dia kehilangan kendali depan karena setiap kali Anda tiba di posisi itu, saat Anda melepaskan rem, Anda kehilangan kendali depan. Itu adalah sesuatu yang mulai saya biasakan karena sejak balapan pertama saya berada dalam situasi ini, dan juga hari ini saya kehilangan kendali depan berkali-kali. Pembalap 28 tahun itu merasakan kesulitan di tikungan 8, 11, 12, 4, dan 5. Kami tidak tahu mengapa. Kami mencoba memahami situasinya karena sejujurnya Marc sangat bagus dalam mengendarai semuanya, tutur Bagnaia. Tetapi, saya tidak bisa melakukannya. Saya ingin merasa lebih baik, memiliki perasaan yang baik dengan kendali depan. Dalam situasi ini cukup sulit karena itu adalah sesuatu yang baru bagi saya karena tahun lalu saya tidak pernah memiliki perasaan seperti ini dan saya melakukan hal-hal di tikungan cepat yang tidak dapat saya lakukan musim ini. Mungkin kami harus memahami dan mengubah keseimbangan motor baru ke solusi yang berbeda karena sulit seperti ini. Pembalap Italia itu menambahkan bahwa Alex Marquez, yang mengendarai Desmos Edici GP24 yang ia kendarai sendiri tahun lalu, menunjukkan kekuatan yang sama tahun ini seperti yang ditunjukkan Bagnaia di GP24 tahun lalu. Melihat Alex Marquez, ia sangat kuat seperti saya tahun lalu, katanya. Jadi, kami mungkin perlu mengubah sesuatu pada motor untuk mengubah keseimbangan, jadi besok akan menjadi hari yang penting. Jadi, apakah masalah yang dialami Bagnaia musim ini hanya terjadi pada Desmos Edici GP25? Saya pikir GP25 memiliki potensi lebih besar daripada GP24 karena akselerasinya lebih tinggi, kecepatan tertingginya lebih tinggi, pengeremannya sangat baik, dan di lintasan lurus juga sangat baik, katanya. Saya tidak tahu mengapa karena satu-satunya hal yang sama adalah sasisnya, jadi secara teori keseimbangannya sangat mirip atau sama dengan GP24. Tetapi,
Tahun lalu saya tidak pernah mengalami masalah ini selain di sprint race dan di balapan utama saya selalu dapat mengikuti pembalap lain. Misalnya di trek ini saya mengikuti Jorge Martin selama lebih dari 10 putaran dan saya tidak mengalami masalah apapun, ujar Banaya. Musim ini saya tidak dapat melakukannya dan, melihat datanya, cukup jelas bahwa jika Anda membandingkan waktu putaran Alex Marquez dengan waktu putaran saya dari tahun lalu, potensinya di tikungan cepat sangat mirip. Jika Anda membandingkan ban saya, 2025, dengan ban tahun lalu, saya tidak bisa melakukannya. Bagian depan terlihat lebih lunak, jadi mungkin kami perlu memahami situasinya dan mencoba solusi baru. Tetapi tidak sepenuhnya benar untuk kembali ke GP24, juga karena Mark memenangkan segalanya, jadi juga sulit ketika rekan setim Anda menang seperti ini. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video, like video, share di media sosial sobatku semua, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.